Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cahyani Putri dari kelas non-reguler semester 3 dengan NPM 2022001016. Hari ini saya akan menjelaskan tentang e-commerce dan m-commerce. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang e-commerce. E-commerce merupakan singkatan dari electronic commerce atau secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Lalu kemudian ada faktor pendukung e-commerce. Faktor pendukung e-commerce, yang pertama ada cangkupan yang luas, yang kedua ada proses transaksi yang cepat, yang ketiga ada e-commerce dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat, dan pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik. Yang keempat ada e-commerce dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, serta informatif. Yang kelima, e-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat. Kemudian ada jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, ada business to business atau B2B. Yang kedua, ada business to customer atau B2C. Yang ketiga, ada customer to customer atau C2C. Yang keempat, ada consumer to business atau C2B. Yang kelima, ada non-business electronic commerce. Yang keenam, ada intra-business organizational electronical commerce. Lalu keuntungan e-commerce itu ada dua, keuntungan yang diperoleh oleh konsumen dan keuntungan yang diperoleh oleh pelaku bisnis atau toko. Keuntungan yang diperoleh konsumen adalah melakukan pencarian barang dan pembelian secara online dengan mudah, belanja cukup pada suatu tempat. Maksudnya adalah kita bisa belanja di mana aja, di halte, di kamar, atau kita sedang berpergian naik mobil juga kita bisa belanja karena e-commerce bisa diakses di mana saja. Lalu yang kedua, keuntungan yang diperoleh untuk pelaku bisnis atau toko online adalah melakukan proses penjualan lebih mudah, efisiensi, dan tepat waktu. Maksudnya adalah toko online tidak perlu membuka suatu toko offline karena bisa diakses melalui internet. Lalu selanjutnya ada m-commerce. M-commerce juga disebut mobile commerce, yaitu penggunaan perangkat genggam nirkabel seperti telepon seluler dan laptop untuk melakukan transaksi komersial secara online. Transaksi perdagangan seluler terus berkembang, dan istilah ini mencakup pembelian dan penjualan berbagai produk dan layanan dengan perbankan secara online, pembayaran tagihan, dan pengiriman informasi. Mobile commerce dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada mobile shopping, yang kedua ada mobile banking, yang ketiga ada mobile payment. Beberapa hal yang termasuk dalam mobile payment adalah money transfer, mobile point of sale atau POS, dan yang ketiga ada carrier payment. Lalu apa sih keuntungan m-commerce? Keuntungan m-commerce diantara lain menyediakan pengalaman belanja yang baik bagi pelanggan, seperti beberapa fitur yang ada di akan bisa dinikmati di m-commerce, diantaranya augmented reality serta chatbot atau messenger apps. Lalu yang kedua, mempunyai potensi pertumbuhan fenomenal. Yang ketiga, menyediakan berbagai opsi pembayaran. Dan yang keempat, memberikan pengalaman omnichannel yang lebih nyata. Sekian presentasi mengenai e-commerce dan m-commerce dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.